Pada zaman dahulu, ada seorang bernama Awang Sukma yang gagah dan tampan. Awang Sukma adalah orang yang rajin. Dalam hidupnya, ia berusaha mandiri, sehingga ia dapat tinggal di hutan sendiri. Ia membangun sebuah rumah pohon di tengah hutan bantara, dan tinggallah ia di situ. Ia tinggal di hutan itu karena kagum akan keindahan dan aneka macam kehidupannya. Kehidupan di hutan itu rukun dan damai. Setelah lama tinggal di hutan, Awang Sukma menjadi penguasa daerahnya dan ia pun bergelar Datuk. Ia suka berkeliling di hutan dan menikmati udara sejuk. Sesekali ia berhenti di sungai yang lega di dalam hutan tersebut. Suatu hari ia berjalan di dekat sungai, hendak meminum airnya. Terdengar dari jauh suara tertawa gadis-gadis. "Siapa yang berdiri di sini bersamaku?" Dalam hati Datuk Awang Sukma. Penasaran, ia pergi menyelidiki asal suara itu. Tentunya dengan berhati-hati sehingga gadis-gadis itu tidak terkejut. Ternyata 7 orang gadis yang sedang mandi di tepi sungai sambil bersenang-senang. Semua gadis itu cantik jelita dan Datuk Awang Sukma tergoda oleh mereka. Datuk Awang Sukma tidak mengetahui bahwa 7 gadis ini adalah para bidadari kakak beradik dari Kayangan. Dan ia pun berminat untuk meminang salah satu dari mereka. Dengan keinginan ini, ia memikirkan suatu rencana yang tidak baik. "Oh, aku tahu," dalam hati Datuk Awang Sukma. Melihat selendang-selendang mereka di atas suatu batu, ia mengambilnya dengan berpikiran bahwa salah satu gadis itu akan mencarinya. Dan ia akan datang untuk menjadi penyelamatnya. Saat mereka pergi ke batu di samping sungai, mereka menyadari bahwa selendang putri bungsu hilang. Putri bungsu bertanya, "Aduh, bagaimana ini?" Ia panik dan mencari-cari sekitar batu itu. "Mungkin terbang selendangmu itu?" tanya salah satu kakak. "Bolehkah membantuku mencarinya?" kata putri bungsu. Betapa sedihnya mereka bahwa putri bungsu tidak dapat pulang ke Kahyangan karena kehilangan selendang itu. Mereka mencari-cari hingga sore pun tiba, dan mereka harus pulang ke Kahyangan agar dewa-dewi tidak marah. "Jaga dirimu baik-baik adikku," kata salah satu dari mereka. "Baik kak, aku akan pergi mencari selendangku itu," kata putri bungsu. Ia pergi mengikuti jalan yang ada di dekat sungai. Tak lama berjalan, ia menemui Datuk Awang Sukma. "Selamat sore Tuan Putri, sedang apa kau di sini?" tanya Datuk Awang Sukma. "Tidak salah aku mengambil selendang itu," dalam hati Datuk Awang Sukma. "Selamat sore. Selendangku hilang dan aku tidak dapat kembali ke Kahyangan tanpa selendangku itu." Saat itu pun Datuk Awang Sukma mengetahui bahwa putri bungsu adalah seorang bidadari. Datuk Awang Sukma menyimpan niatnya untuk mengembalikan selendangnya agar putri bungsu tidak dapat pulang. "Namaku Datuk Awang Sukma, janganlah khawatir, sementara itu kamu dapat tinggal bersamaku." Baik Datuk Awang Sukma, terima kasih atas kebaikanmu ini," jawab putri bungsu. Tak lama setelah pertemuan itu, mereka jatuh cinta dan menikah. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Datuk Awang Sukma terus bekerja di ladang dan berburu di hutan untuk keluarga kecilnya. Putri bungsu tinggal di rumah untuk mengurus anak mereka dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Mereka pun hidup berbahagia seperti itu. Namun, pada suatu hari, seekor ayam hitam naik ke atas lumbung dan mengais padi di atas permukaan lumbung.
Putri bungsu berusaha mengusir ayam tersebut. Tiba-tiba matanya tertuju kepada sesuatu yang tidak asing baginya. Apakah benar itu? Tidak mungkin. Dalam hati putri bungsu. Ternyata benar, itulah selendang punyanya. Aku tidak percaya, dia berbohong kepadaku, katanya. Selendang itu pun dipegang erat-erat. Meskipun ia sangat sayang kepada suaminya, tetapi ia merasa kesal dan jengkel. Dengan penuh kecewa, ia mengumpulkan keberanian. Ia bertanya kepada suaminya, "Selama ini kamu telah berbohong kepadaku," tanyanya kepada Datu Awang Sukma. Datu Awang Sukma terkejut karena ia tertangkap telah menyembunyikan selendang putri bungsu selama ini. "Mohon maaf istriku," jawabnya. Putri bungsu menjelaskan kepadanya, "Aku memaafkanmu, tetapi aku akan pulang ke Kayangan. Kamu telah berbohong kepadaku dan kamu harus menerima akibatnya." Datu Awang Sukma sangat menyesali perbuatannya itu. Tetapi perpisahan ini tidak dapat ditolak. Ia mengerti bahwa kesalahannya itu sangat buruk. Dengan sedih hati, Datu Awang Sukma berpisah dengan istrinya. Putri bungsu pulang ke Kayangan dan menceritakan semua kepada kakak-kakaknya. Pesan moral dari cerita ini adalah semua perbuatan akan ada akibatnya. Maka dari itu, janganlah berbuat jahat.